Kalau gue nggak suka sama nih orang, lo harus nggak suka. Iya. Oh, di circle gue ada begitu. Gitu. Sama gue nggak suka gini, lu nggak marah. Misalnya nggak marah nih, cuman gue bisa pulang salah. Gue Iya. suka banget. Oh diam. Diam tapi gini. Gitu loh. Gitu ada gitunya. Gue sering nih kayak gitu. Itu ngeselin banget sumpah. Lu jangan gitu Masa? lagi ya. Oh, jadi Itu ngeselin banget. Kadang nggak laki-laki yang Benar. suka main tangan itu, abis dia mukul, dia nangis-nangis minta maaf nggak jelas. Iya. Iya. Tapi ngulangin lagi habis itu. Iya, karena apa? Karena dia punya ketakutan juga. Pengecut. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firlendira Dan gue Ricardo Gonzalez alias Bocah Ahmad. dan bintang tamu kita kali ini ada Namira Tasya. Namira Tasya. Welcome Ami. Ami panggilannya ya. Ami. Dia teman lama gue. Namira. Oh iya, sekarang udah jadi teman gue deh. Oh iya. Ya, tadi Kita udah udah jadi ngobrol bestie. banyak. Ngobrol-ngobrol Iya. sama Namira. Ngobrol-ngobrol. The best. Dia Asik tuh orangnya. ini juga sebenarnya di entertain juga, main film juga Oh, dulunya. iya. Cuma Tapi udah lama sempat banget. off ya. Off. Terus kuliah dia ngambil hukum juga, sarjana hukum Oh iya, nih. Trisakti. Kerja law Ya, firm Unas. enggak? Oh iya. Terima Sama kasih. fokus ke hukum, terus sekarang baru comeback pertama lo buat di entertain tuh ini ya? Iya. Wes mantap. Welcome back Namira. Comeback. Comeback. Perubahannya drastis banget Ami. Dulu tuh dia lumayan berisi, gemuk. Sekarang tuh udah kurus, makin Emang cakep ya. Bukan cantik. Ya iyalah kan orang kan Tapi glow up and tapi glow gemuk up. juga cantik kan. Gemuk juga cantik. Oh, gemuk juga cantik. Tapi maksud gue adalah Hati-hati kan loh. ada yang dari kurus biasa aja pas gemuknya kayak wah sekarang grow up and glow up. Jadi memperbaiki diri, Iya. dressing. Mungkin juga pakainya sekarang lebih dewasa. Iya. Ya Tertutup kan? sih lebih Lebih tepatnya ya. tertutup. Oh dulu terbuka. Dulu tuh dia agak lumayan lebih barbar lah ini gitu. Oh, gitu. Karena makin dewasa orang makin ada Iya. perubahan-perubahan tersendiri. Kenapa kali nggak ya. kayak dulu aja? Kan ada beberapa yang harus ditutupin Oh, iya, ya. Iya. Jadi Oh, nggak ada betul. yang perlu diumbar lagi. Kayaknya udah banyak tahu juga Betul. ya. Welcome. Gue belum. Nggak usah. Welcome to podcast Halo Hati. Thank you. Lo pernah nonton penggalan kita atau nonton podcast kita di YouTube nggak? Kayaknya lumayan sering ya lewat di FVP gue tuh. Muka lo sih lebih tepatnya. Kok gitu? Gue kenapa sih? Gue sering. Ya lo Iya, ngeliat tapi- yang penggalan cewek itu jahat. Nah, Oh ya, Itu ada berapa juga. belas juta tuh? Ada juga. Ada kan? Yang sama Davina Karamoy gue. Terus Iya. ada juga yang lo bilang cowok tuh sebenarnya brengsek gini-gini. Iya, oh, ganti-ganti gue. Iya, ganti-ganti personality gitu ya. Betul. nah makanya suka emang gampang berubah di tiap episode memang kita. Nah, jadi kalau di Halo Hai ini kita setiap episode tuh kita ada tema-temanya. Ada tema-temanya. Iya. Dan berhubung lo temannya Firda, gue sering banget ngomongin sama trauma sama dia karena teman gue ini gudangnya trauma. Betul. Gue masih mencoba untuk Coy. trauma tuh bisa disembuhkan kok gitu. Tapi kan emang dari kemarin nggak selesai kita bahas trauma kan. Iya. Jadi gimana kalau kita bahas tentang trauma masa lalu dan bagaimana cara keluar dari situ. Karena lo jujur lo kayak masih kadang tuh Firda tuh kayak udah keluar, tapi Tapi kadang masih tuh kayak ada- masih masih kejebak. ke-trigger gitu Iya, ya. trigger. Iya. Karena kan ternyata sebenarnya buat kita ngebahas trauma, cara penyembuhannya itu sebenarnya hanya diri kita yang tahu. Kadang kita Iya. udah sembuh atau enggak, iya nggak sih? Karena sebenarnya perempuan itu membawa luka itu bukan karena siapa orangnya, tapi lebih ke rasa nggak terima kenapa diperlakukan kayak gini gitu loh. Kayaknya nggak perempuan aja deh, laki-laki juga. Oh iya, Tapi kita laki-laki nggak kadang nggak sampai bikin dia trauma untuk sampai sakit hatinya sama satu orang, tapi nutup hatinya buat seluruh orang. Itu laki-laki nggak kayak gitu.
Kayaknya Iya. mental laki-laki tuh lebih kuat ya. gitu. Nggak terima gue yang begini-begini nih. Lebih ke Tapi laki-laki gini, tuh nggak mau ngeluarin aja sedihnya. Iya, gitu. karena gini, kalau gue nggak bisa bilang laki-laki ya, gue bilang gue ya, karena kalau udah berurusan sama trauma, hati orang kita nggak ada yang tahu. Benar. Semua orang tuh ada level-levelnya tertentu. Benar. Kalau gue pribadi gini, mau sejahat apapun, mau sakit apapun gue, ketika gue sudah keluar dari situ, gue punya rasa bersyukur akhirnya gue keluar, itu satu. Benar. Kedua itu ketika gue sudah menjalin dengan orang baru, gue nggak mau masa lalu gue dengan trauma gue itu membebani orang baru gue gitu loh. Dan kadang tuh gue ngeliat beberapa laki-laki atau perempuan gitu, dia tuh membawa trauma ke hubungan baru gitu loh. Itu yang gue kayak misalkan lu jadi posisinya berlebihan karena lu takut dulu pernah diginiin. Lo jadi, kita nggak usah begini ya karena gue dulu pernah diginiin. Menurut gue itu Terlalu nggak banyak fair. aturan, jadi. Iya, karena trauma lo sama yang dulu itu bukan masalah orang baru gitu loh. Sebenarnya perempuan lebih ke antisipasi aja nggak sih kalau itu bakal terjadi lagi? Betul. Karena perempuan tuh bisa nahan luka lebih lama. Iya, tapi menurut gua jangan pernah, walaupun gue percaya gini, cara untuk sembuh dari trauma itu adalah dengan orang baru dan bawa obat. Jadi kayak lu punya trauma, cara sembuhnya itu adalah orang baru yang bawa obat ketika lo sudah mau buka hati lo lagi. Tapi sebelum trauma itu benar-benar menuju sembuh gitu ya, kayaknya jangan pernah libatkan orang lain deh di diri lo gitu. Gue setuju sih kalau itu. Ya kan? Jangan Harus pernah benar-benar libatkan. fully healing dulu. Iya, harus benar-benar fully healing. Coba tadi kita bilang bahwa kadang kan kita punya trauma itu nggak takaran lo bisa sembuh atau enggak. Maksudnya gini, trauma itu kan seperti kita bicara mental health issues ya sebenarnya. Dimana yang tahu kesembuhan sejatinya itu adalah diri lo sendiri. Dan apakah sebenarnya mental health itu bisa disembuhkan secara total? Menurut pada yang gue baca, tidak. Secara total nih ya, pasti akan ada tetap trigger-trigger tersendiri yang bisa itu jadi comeback lagi. Tapi bentuknya adalah antisipasi yang tadi si Ami bilang. Itu sama seperti trauma. Trauma gue udah kelar nih sebenarnya sama masa lalu gue. Tapi kadang ada beberapa momentum gue masih agak suka ke-trigger dengan hal itu. Jadi apa yang gue lakukan saat ini bisa seakan-akan ngebawa apa yang pernah terjadi di gue dulu. Padahal itu sebenarnya hanya bentuk antisipasi gue aja. Karena itu nggak bisa clear bener-bener hilang gitu aja. Suatu hal yang udah pernah terjadi di hidup lo. Karena menurut gue percaya bahwa suatu hal yang pernah terjadi di hidup kita itu pasti ngebekas dengan apapun. Kita belajar dari hal tersebut kan. Trauma Nah, itu pembelajaran itu yang experience kebawa sebenarnya. Iya, kalau misalnya pembelajaran kebawa dengan dari hal positif kayak, oh dulu gue begini, sebabnya jadi begini di hubungan gue yang baru, gue gak mau seperti ini, kayak begini. Itu gue gak masalah aja, karena memang setiap hubungan kan kita, berbeda hubungan kita belajar. Ada progress. Ada belajar dan progres kan. Tapi yang gue gak terima itu adalah ketika trauma lu itu jadi ke orang baru itu jadi sebuah masalah gitu loh. Jadi kayak loh kok gue jadi Kayaknya lo belum kelar iya gitu. jadi gue kok dilibatkan di masalah lo, itu kan masalah lo sama mantan lo gitu. Kenapa harus gue ikut-ikutan gitu? Itu kadang Sebenarnya yang bikin jadi kita ngerasa kita ke bawah-bawah kan dari sikap sih. Bener sih. Sikap dari si antisipasi orang itu. Misalnya kayak gue kan sama pacar gue masih suka kayak begitu kan. Gue sebenarnya itu adalah itu gimana? misalnya gue punya trauma nih dulu sama mantan gue nggak suka di gini segala macam. Akhirnya gue punya aturan tersendiri yang baru untuk menghindari masalah yang dulu itu kan. Itu adalah bentuk antisipasi gue. Tapi mungkin sikap yang gue berikan untuk bisa mengasih tahu bahwa itu adalah sekedar bentuk antisipasi aja yang salah diterimanya atau mungkin tidak tepat diterimanya. Jadi terkesan kayak kalau bawa-bawa masa lalu sih. Padahal gue nggak bawa masa lalu, gue udah selesai kok. Cuma ada sebagian diri gue belum selesai dengan itu yang gue harus mengantisipasi. Belum selesai dengan artian bukan gue akan naruh ini ke dalam diri lo, tidak. Tapi memang gue belum beres untuk berdamainya. Karena proses damai itu lama banget. Belum selesai. Itu namanya belum selesai, tapi lo bungkus dengan kalimat yang lebih udah selesai kok, tapi ada masalah Iya, dulu. sebenarnya healing journey itu konteksnya banyak banget sih. Iya. Jadi kayak kalau kata Bocum tadi kita mulai hubungan pas kita udah benar-benar sembuh, sebenarnya menurut gue itu statement yang benar. Karena sebenarnya healing itu prosesnya itu cuman denial sih jawabannya. Gue setuju. Itu doang. Lo tuh masih luka sebenarnya, tapi lo denial. Akhirnya lo ya udah berjalan aja hidup lo gitu. Iya, gue setuju. Tapi kalau dibilang sakit atau enggak, ke-trigger apa enggak, itu gimana cara lo memprosesnya sendiri gitu. Itu dari pribadi sendiri gitu. Dan gue tuh nggak, gimana ya, kadang kalau kita bilang trauma terus ke mental, gimana ya, gue kadang rada bingung juga sih sebenarnya. Karena kalau hal-hal sudah berhubungan, jujur gue pribadi ya, gue bukan orang yang 100 ikut mental health atau apa segala macam. Gue sampai sekarang gue masih bingung gitu loh. Tapi karena sekarang itu banyak, terus orang juga memvalidasi itu, jadi gue nggak bisa bilang
Enggak, kok kayaknya ini sama aja, semua orang kan ngalamin, cuman dikasih nama aja. Gue nggak bisa bilang kayak gitu, gue bilang karena ya kan, tapi gue nggak mengalami itu karena gue setuju sama tadi. Mungkin nggak sih ada denial di lo, dan karena lo buka media sosial itu dinamain atau nama medisnya, jadi lo merasa lo sakit gitu. Lo sakit gitu, padahal lo belum tentu sakit karena memang ini bagian dari hidup aja. Bener. Ngerti nggak? Sakit-sakit, mohon maaf ya, sakit-sakit mental yang lo bilang, sakit-sakit ini yang lo bilang, gue tidak menyalahkan dan gue sangat semoga lo bisa sembuh dari itu. Cuman coba deh lo cross check lagi, itu emang beneran lo sakit atau ini memang bagian dari hidup aja? Karena bagian dari hidup itu pasti sakit. Masa iya lo ketika lo happy lo nggak ada namanya, tapi ketika lo sakit lo namain dengan nama medis gitu. Cuman kapasitas Sebenarnya menerima lukanya aja sih yang beda-beda orang. Iya, sebenarnya kalau kenapa mental health itu jadi marak banget diomongin karena biasanya yang benar-benar sakit itu karena ada efek samping yang cukup berbahaya. Misalnya kayak gue bilang gue dulu pernah punya mental health karena memang satu gue periksa ke profesional, terus memang itu sudah membahayakan. Makanya kenapa banyak orang jadi lebih concern, kayak gue jadi lebih concern mengenai hal-hal kayak gitu karena ya dulu sempat membahayakan diri gue karena gue kan ke diri gue kan ngelukainnya kan, lebih ke kayak gitu sih Cum. Nah itu kan berarti kan diri lo sendiri kan, berarti kan lo bermasalah sama apa ya, sama diri lo, itu balik lagi ke diri lo, gimana cara lo dan lingkungan lo sama siapa. Kalau lo sama orang-orang yang apapun kalimatnya bikin drop, ya lo akan mati menurut gue. Bener. Tapi kalau lo bersama orang-orang yang kadang tuh bersama orang-orang yang cuek tuh penting loh. Bener. Yang bodo Ya kan? amat ya? Yang bodo Iya amat. lagi, Karena lo kan ngerasa, tuh kok mereka bodo amat ya? Apa gue yang lebay ya? Kadang itu memang tidak baik gitu. Semua manusia butuh dengarkan. Tapi kadang itu positif menurut gue. Karena ketika kita sedang merasa kecil, ya kita butuh, jangan kita ketemu orang-orang yang ikut sedih, butuh ikut hal yang mengecilkan bikin kita kita. maju. Iya. Kayak lu ngapain hal kayak gini lu pikirin? Iya, benar. Kemana lu masih muda, lu cantik, lu gini-gini, ngapain sih lu goblok banget sih mikirin gitu? Kadang tuh itu penting, cuman kadang itu orang cuman butuh hal-hal yang memvalidasi dia. Untuk dia bisa ngelakuin hal itu Iya, terus. iya. Kalau dia nggak denger itu, orang itu menurut dia jahat. Iya. Karena itu nggak semua orang mulutnya jahat itu jahat menurut gue. Iya. Tujuannya, lo harus lihat tujuannya. Tujuannya ya benar. Tujuan dia buat Beda-beda. apa gitu loh. Kayak gitu loh Fir maksud gue. Iya, kan ini nggak lagi di konteks gue bangsat. Iya, tapi kan gue menjawab apa yang tadi lo lo bilang masalah efek sampingnya, ada yang sampai sekarang gue ini lagi ya, gue balik lagi sekali lagi ya, gue tidak dalam kapasitas untuk bilang mental health itu ada atau nggak ada. Gue percaya sekali mental health itu ada dan medis sudah menyatakan itu. Cuman banyak orang-orang yang dia mendiagnosis diri dia sendiri, Self-diagnose lah. iya self-diagnose dan akhirnya membahayakan diri dia. Iya, gitu. yang membahayakannya Yang itu triggernya. coping mekanismenya. Gimana Nah, itu cara artinya apa itu? gimana caranya lo ngeluarin sakitnya lo itu. Kayak ada orang yang banting-banting barang mungkin atau mungkin marah-marah ke orang lain gitu. Atau mungkin ada nyakitin diri sendiri gitu. Itu yang bikin Iya. kenapa dibilang berbahaya kalau punya Mental health illness gitu. Gitu sih. Balik ke ini apa, trauma gitu. Kan gue udah sering banget denger cerita dia kan. Nah, ente nih, lo ada nggak trauma-trauma yang Dari percintaan lo yang pernah lo Iya, yang- alamin, yang sampai gimana sih cara lo ngebuka diri? traumanya dulu deh? Gue ada sih, gue pernah di relationship yang abusive juga, pernah kayak dari verbal sama fisik juga udah pernah. Berapa lama bertahan? Yang fisik setahun. Lumayan. Setahun? Dibilang, lu jangan nyalain gue doang, banyak kok perempuan-perempuan di luar sana perempuan. Gua pernah masih nanya bisa dia. maafin kalau emang dia udah kecintaan banget. Gue pernah nanya sama Firda, apa sih yang buat cewek bertahan kalau ketemu cowok yang melakukan kekerasan? Karena sebenarnya tadinya kita pikir hal-hal negatif itu kita bisa adjust Iya, tadinya. kita Tapi berusaha jadi ternyata- dokter gitu. Iya, tapi ternyata iya lagi. Tapi ternyata ada hal-hal yang ternyata nggak bisa di-adjust. Salah satunya penyakit dia sendiri itu. Kayak kita kan berusaha untuk melengkapi kekurangan pasangan kita ya. Udah pasti kalau namanya jatuh cinta saling melengkapi gitu kan. Cuman kayak kalau misalnya udah abusive gitu-gitu kan itu udah jadi penyakit dia yang kita nggak tahu dia masa kecilnya atau dia tumbuh di lingkungan yang kayak gimana. Jadi menghalalkan hal-hal kayak gitu. Jadi tadi kita pikir oke ini bisa berubah deh.
Iya. statement bisa berubah itu, padahal sebenarnya Nggak bisa. even orang tuanya aja nggak bisa ngerubah dia. Iya. Ngapain kita Jadi ngerubah dia? kadang banyak perempuan-perempuan yang bertahan di kala kondisi yang toksik dengan abuse tadi itu ya, baik verbal ataupun fisik, karena kita merasanya kita bisa jadi dokter untuk seseorang. Padahal kita lupa kita sendiri kadang jadi pasien loh. Harley Kita Quinn ya? masih pasien padahal. Iya. Iya. Iya, Jadi benar. kalau ditanya kenapa bisa bertahan, karena kita berpikir tadi, kita berpikir kita bisa jadi penyembuhnya. Tapi itu kan pasti, gue setuju kalau kita bahas, kalau abusive ya, main kasar ya, gue setuju kalau itu akan jadi trauma gitu loh, karena fisik ini, fisik Kayak even gitu. bokap lo aja nggak nyentuh kulit lo. Iya. Gitu. Tapi fisik lo loh. biarin pasangan lo nyentuh kulit Iya. lo gitu. Kayak apa ya, maksud gue, ya gimana ya gue ngomongnya, gue takut salah ngomong lagi. Bisa Gua di-cut kok. pengen bilang, menurut gue goblok juga sih lu, cara pola pikirnya lu bertahan sama laki-laki begitu. Gue juga pernah ngatain dia sih. Iya. Cara lu bertahan, menurut gue sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki menurut gue memukul binatang aja itu sebuah hal yang salah, ya kan? Binatang loh, ya kan? Itu bisa jadi penilaian. Iya. Emang dia tidak bisa menahan emosi dia sampai dia harus memukul Ke perempuannya. binatang gitu. Itu ke Oh, binatang dulu binatang. ya, binatang dulu. Apalagi lu memukul pasangan lo, Nah itu makanya tadi yang notabene wanita. gue bilang coping mechanism orang-orang itu loh atas luka mereka. Makanya kan kita nggak tahu nih masa kecilnya gimana dan dia grow up di lingkungan yang seperti apa gitu. Iya, gue setuju. Cuman menurut gue itu tidak bisa dibenarkan. Karena nggak kan bisa dibenarkan. dia bertumbuh, berpikir dong. Lu pacaran sama laki-laki dewasa kan, bukan sama anak SD, anak SMP yang Iya. yang biarkan dikeluarkan amarahnya. Enggak dong, kan sekarang ada cara didik anak yang Iya. biarkan aja dituangin emosinya, cara-cara didik anak-anak gitu kan, biarkan aja. Lu nggak pacaran sama orang gitu. Lu berpacaran sama orang yang kedepannya akan Akan sama menjadi lu. pemimpin lo, bukan hanya bersama lo, dia akan menjadi pemimpin lo. Otomatis dia udah harus punya pikiran dong, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan jelas memukul anak orang Adalah salah. adalah sebuah hal yang salah. Dia bukan anak lo. Kalau anak lo pukul untuk didik, oke. Cuman ini kan pasangan hidup, Iya. pasangan hidup, teman diskusi, belahan jiwa, Berat banget. Ya. pujaan hati, bidadari lo, ya kan? Masa iya lu berani memukulnya gitu, lu berani nyakitin dia? Nggak masuk di akal sehat gue. Dan harusnya gue berpikir perempuan-perempuan yang bertahan, kenapa tidak memikirkan ini semua? Kan dibilang orang tuh kalau lagi ada di hubungan yang toksik, dia tuh nggak akan tahu itu lagi toksik. Kayak Perlu keluarnya, cara taunya gimana untuk lu berhenti adalah lu ketemu sama satu circle yang baik, kedua ya lu validasiin diri lu bahwa lu sebenarnya worth it, lu punya value. Kadang juga orang suka kayak gini loh, ini orang nggak mukul, tapi ini orang suka ngerendahin gue mulu. Ya sama, menurut gue. Akhirnya dia nggak punya value. Tuh ada tuh pertemuan Ada, yang bertahan ada. gara-gara kayak gitu, terus dia mikir bahwa nggak ada orang lagi yang mau nerima gue. Iya ya. ada. Cuma dia doang yang akan Iya. bertahan nerima gue. Karena pada dasarnya laki-laki yang suka kayak gitu, itu mereka berusaha segimana mungkin buat lu nggak Stay. keluar, buat lu stay. Karena gini, kalau gue bisa ngatur dia, dia juga pengecut, dia juga takut. Kalau nggak ada lu, siapa yang mau sama dia? Iya. Makanya perempuan kalau sekalinya walk out, mereka Ya, walk akan out. ngeliat ke belakang lagi. Iya. Tuh. Tidak akan. Iya. Dan Mark my words, nggak akan ada perempuan yang mau lihat dia di fase toksik itu lagi. Kalau dia udah sadar ya. Iya. Dan laki-laki yang kayak gitu biasanya ketar-ketir. Sadar nggak laki-laki yang Benar. suka main tangan itu, abis dia mukul, dia nangis-nangis minta maaf nggak jelas. Iya lagi. Iya. Tapi ngulangin lagi habis itu. Iya. Karena apa? Karena dia punya ketakutan juga, pengecut. Tapi mereka menikmati euforia itu ya. Nangis-nangis, terus begging Iya, gitu kan. Dia yang ngejar-ngejar lagi bahkan. Iya. Karena gimana kalau lu cabut gue gimana? Siapa yang mau sama gue? Kan dia sadar diri. Itu gimana kita tahu? Dia tahu yang dilakukan salah. Lebih ke siapa yang mau jadi samsak gue nggak sih? Iya, betul. Karena dari situ kita tahu, dia tahu dong berarti yang dilakukan Iya, itu salah. Benar. Berarti dia cuma abuse anak orang, neken anak orang dong. Nah makanya kan sekarang yang kita mau bahas juga gimana sih caranya akhirnya kita bisa buat orang-orang yang lagi bertahan di hubungan yang tidak baik itu, setoksik itu gitu, bisa akhirnya keluar dan memaafkan. Dalam artian memaafkan dirinya dia ya sebagai korban untuk yang nggak terus-terusan merasa jadi korban gitu, dan dia bisa memulai hidup yang baru lagi. Itu how? I don't know.
Menurut gua sih tadi yang kayak gue bilang kan, gue sempat berapa kali dimaki-maki juga sama Bocem di episode-episode sebelum yang lama ya, season lama. Gue sempat bilang gue pernah ada di hubungan yang toksik. Gue bertahan juga sama kayak lo, lumayan tahunan, dipukulin, masuk rumah sakit dan segala macam. Kan lo kayak goblok lo segala macam. Iya sekarang gue bisa bilang gue goblok dulu. Pada saat di momen itu mana sadar orang dunia gue lagi tentang dia. Kan cewek gitu kalau udah sayang mah. Mau lu berlaku kayak gimana pun udah urusan hati mah udah nggak bisa masuk nih. Emang paling susah nasihatin orang jatuh cinta. Betul. Terus pada akhirnya kalau lu bisa keluar gimana? Lu bisa sadar gitu, oh gue ngapain ya? Gue sebodoh ini ya? Nah itu tadi, circle. Itu penting banget menurut gue. Jadi kayak, circle gue untungnya tidak ada yang menghalalkan abusive ya. Tidak ada yang menghalalkan toxic. Jadi untuk gue keluar di toxic relationship, toxic attachment, gue bisa detach gitu, akan dengan gampang karena circle gue mendukung gue gitu, bukan ikutan galau sama gue gitu loh, kayak lo kan nggak bisa lepas dari dia gini gitu, bullshit gitu. Bullshit, lo nggak akan bisa keluar karena ada temen lo yang menangisi berduka atas apa yang terjadi di lo, tapi ya udah nggak ada ayo dong move gitu, nggak ada take action, nggak ada nyuruh lo untuk move gitu. Iya, tapi kalau dulu gue malah nggak ketemu circle. Maksudnya gue nggak nyari circle, tapi datang aja gitu. Orang-orang iya. Kayaknya mana gue dikasih jalan sama Tuhan. Dikasih jalan sama Tuhan. Posisi gue udah capek juga pada saat itu. Gue kayak udah abis nih batas toleransi gue bisa maafin dia dan gue ngerasa diri gue bisa jadi dokternya udah capek gitu kayaknya. Terus tiba-tiba Tuhan dengan sendirinya aja gitu ngirim orang terus akhirnya lama-lama gue sadar tuh gue fokus ya itu kan, tapi sebelum lo udah lama itu dan gue fokus sama diri gue kejar ke karir gue, terus gue menikmati dengan dunia gue sendiri yang dulu dunia gue dirampas ibaratnya gitu. Gue ciptain, gue create dunia baru gue dan disupport sama orang-orang yang datang silih berganti hidup gue dengan circle yang baik yang positif ibaratnya gitu ya. Akhirnya gue berubah sendiri. Akhirnya gue bener-bener cut off banget gitu. Terus lu kan pada punya pengalaman gitu dong berarti kan? Terus ke depannya nih lu kalau nyari pasangan, gimana caranya lu memastikan nih orang nggak kayak mantan gue, nih orang nggak abusive, nih orang nggak verbal, nggak herbal apa segala macem, gimana? Gue lebih ke gue lihat gimana dia cara perlakuin ibunya sih, believe it or not. Kalau dia, menurut gue ya, kalau dia emang sama keluarganya dia hubungannya harmonis, cara dia memperlakukan ibunya kayak ratu, menurut gue dia nggak akan setega itu untuk nyakitin perempuan. Gue percayakan hal itu loh. Jawaban cewek gue sih. Gue percayakan hal itu. Jawaban cewek gue. Kan kita nggak dia nggak mungkin nunjukin semua sifat dia di depan pasti. kita kan. Apalagi zaman-zaman ya. PDKT, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pacaran, setahun pacaran, nggak mungkin kan. Tapi kita lihat gimana cara dia komunikasi sama keluarganya, sama ibunya. Dan itu beneran ada ada jawabannya gitu loh, atas pertanyaan kita gitu. Jadi ini orangnya gimana ya sama perempuan, gimana dia sama ibunya, itu dia jawabannya. Oh berarti benar. Jawaban cewek gue juga waktu gue kan nanya sama dia kan, lu bisa dapet yang kayak gimana, kenapa lu mau sama gue? Gue tanya waktu cewek gue. Cewek gue cuma jawab 2, lu tanggung jawab dan lu sayang sama ibu lu. Bener. Kata dia bisa nilai orang kalau dia sayang sama ibunya. Jawabannya sama. Iya. Oke. Karena laki-laki itu kelakuannya pasti manis banget, love bombing, gila-gilaan. Kalau dia belum dapat, kan laki-laki itu seperti bisa dibilang anjing haus. Benar, kalau selama dia belum minum, selama dia belum dapat apa yang dia mau, dia akan kejar. Tapi ketika dia sudah dapat, nggak semua laki-laki bisa tetap menghargai dan menaruh itu di level appreciate gitu. Benar. Kalau untuk menghindari abusive-nya, gue setuju dengan itu ya. Tapi gue pernah bilang juga di episode podcast gue yang lain, kadang terlalu terlalu dibawa ketek lah ya ibaratnya. Gue setuju dengan laki-laki yang sayang banget sama ibunya, dia pasti nggak akan ngasarin perempuan, itu betul. Mungkin bisa kita lihat dari situ dan itu adalah kemungkinan terbesar paling yang bisa kita pegang lah ya. Tapi kalau dia akan peduli kita apa enggak
kalau dia sesayang itu sama ibunya, gue belum tentu yakin lagi. Kenapa? Karena gue pernah Emang ketemu. konteksnya luas banget sih Fir kalau Iya. itu. Kalau di bawah ketek gue tahu maksud lo kemana. Iya, Ngerti kan? Gue tahu yang Iya. bisa sampai di drive sama nyokapnya Iya, ya kan. iya. Itu Iya. beda kan Jadi itu. Beda, itu beda. beda. Nah, makanya tadi gue bilang kalau misalnya untuk menghindari abusive, mungkin cara yang tadi disampaikan sama Ami dan disampaikan sama cewek lu itu benar itu menjadi salah satu caranya. Tetapi terkadang untuk kita bisa memastikan bahwa dia punya tanggung jawab atau enggak, gue ngeliatnya dari yang poin kedua tadi, masa lalu bisa. Gue lihatnya dari pekerjaan misalnya, dari gimana lu di dalam pekerjaan lo. Baru gue bisa 100% percaya. Tanggung jawab sama pekerjaannya. Iya, karena kalau pekerjaan itu dia adalah tanggung jawab dia dengan orang lain, yang dimana bisa akhirnya dia bagi dengan tanggung jawab dia kepada untuk dirinya dia sendiri di circle pertamanya dia. Jadi gue ngeliat orang tuh untuk gue menghindari lagi dulu trauma gue bisa keulang, itu satu ya bisa dilihat dari yang tadi Ami bilang, yang kedua adalah gimana dia di pekerjaannya. Kalau di pekerjaannya lebih ke ini nggak sih Fir? Lebih ke dia tanggung jawab sama orang lain, tapi itu Karena- jadi beban buat dia. Apa namanya? Kalau orang lain ini nggak akan mengerti kalau nggak sesuai sama ekspektasi misalnya perusahaan gitu, dia bisa dikeluarin kapan aja. Kalau Iya. sama kita kan lebih ke ya udah lo nggak akan kemana-mana. Iya, makanya gue ngeliat kalau dia di bawah tekanan aja dia bisa handle it itu, gue yakin di gue mungkin dia nggak akan bisa ngerendahin gue ketika gue lagi butuh lebih daripada itu. Makanya kan banyak Oh, ada iya, pertanyaan tapi- kayak lu milih ibu atau istri dulu yang kayak gitu-gitu loh. Tapi gue setuju sama Ami. Menurut gue keluarga sama pekerjaan itu laki-laki tuh punya dua karakter berbeda. Beda. Sama kayak gue. Beda. Gue di rumah gue adalah orang yang sangat pendiam. Jujur. Gue adalah orang yang sangat pendiam. Kadang pun ada orang di rumah lagi keluarga gue, nyokap gue sampai marah-marah nyuruh gue keluar lalu berbaur lah gitu. Tapi lihat gue di sini ya gue fun, ngobrol. Itu menurut gue itu dua karakter yang berbeda sih. Kerjaan Tapi bisa buat jadi penilaian, maksud Iya, gue tuh gitu. bisa jadi penilaian bisa. penilaian karakter. Iya. Karakter dan gimana nih orang punya tanggung jawab. Iya, Ya, karena kan cuman itu jadi itu tidak kewajiban, menjadi kan? patokan dia tidak akan abusive atau apa karena kita nggak tahu isi hatinya, ya kan? Pekerjaan itu kan ada asas profesional dan itu tuh bisa dibentuk, kita bisa menyesuaikan gitu loh. Makanya kan ada uji coba apa segala macem. Iya. Tapi kalau gimana lu ke keluarga, lu tuh udah ya anggaplah lo nggak jadi diri 100% tapi lu jadi 90% diri lu gitu loh. Jadi 90%. Jadi itu tuh bisa dinilai gitu. Karena kan kita Indian kita akan masuk ke keluarga dia kan, bukan ke karirnya dia kan. Ngerti kan? Jadi gimana Wah, dia sama keduanya lagi. gimana Bingung dia? nih jadinya. Gimana? Lu mau ketika lu punya pasangan lu cuma ngobrolin kerjaan? Nggak, bukan maksudnya kalau kita menghindari abusive daripada kekasaran, kekerasan baik verbal ataupun non verbal gitu ataupun fisik, itu ngelihatnya dari cara dia ke keluarga itu seperti apa. Betul. Tapi gue ngelihat dia punya tanggung jawab untuk bisa nantinya ketika menikah itu, gue punya posisi yang juga bisa dia pertahankan. Itu gue nggak mau sama orang yang bener-bener amok gue baik banget terus dibawa ketek emaknya banget, gue nggak bisa karena Iya. takutnya Iya, semua. lu kesetir nih. Semua Akhirnya gue itu jadi iya. kedua terus, gue nggak Semua mau kayak untuk gitu, itu. pasti semua kayak gitu. Makanya gue ngelihatnya dari dua sisi tadi, gue ngeliatnya dari Kita pernah dari- bahas di Bandung kan masalah ini kan. Iya. Dulu kemarin ada pertanyaan ibu pasangan ibu atau istri ya. Iya. Terus pada jawab istri, Istri, dulu, ibu, dulu. atau anak Iya. gitu. Gue bilang itu dua hal yang nggak sama. Gue nggak bisa jawab, gue bilang. Karena gue bilang istri di sini, ibu di sini sama. Harus sama. Lu nggak bisa ibu dulu atau istri dulu. Nggak bisa. Karena mau gimana pun juga laki-laki itu surganya di ibunya sampai dia mati. Gue bilang. Lu terima nggak terima gitu loh. Lu mau bilang nggak adil. Biasanya perempuan bilang nggak adil kan. Karena perempuan itu sampai dia menikah surganya di laki-lakinya. Ya itu udah takdirnya mau seperti apa gitu. Jadi gue punya itu salah satu menilai tanggung jawab laki-laki gitu loh. Dia bisa nggak mentaati surganya sampai akhir hayat gitu loh. Tanggung jawab laki-laki Tanggung jawab juga laki-laki. apa ya, namanya ibu pasti mau yang terbaik nggak sih buat Betul, anaknya gitu. betul. Jadi pastilah semua kalau misalnya kita udah berkeluarga pastilah ada pro kontra ya di Betul. dalam keluarga kayak misalnya mama nggak suka dia bangun siang gitu. Tapi gimana cara si suaminya ini Betul. untuk Memberi ngasih tahu. pengertian? Iya. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya tuh di situ. Iya, jadi penengahnya. Iya, Iya. kenapa bisa jadi sama tuh kayak gitu gitu. Betul. Makanya nggak bisa jadi pilihan. banyak yang Betul. banyak yang jadi masalah kan tidak semua laki-laki mengerti Benar. menjadi penengah itu seperti apa menurut gue. Makanya gue bilang cara gue bisa ngelihat itu dia bisa atau enggaknya adalah gimana dia di kerjaan dan gimana dia di keluarga. Poinnya tuh Betul. gitu. Jadi harus equal ke semuanya sih, karena kan nafkah ke istri itu kan nggak cuma duit doang, nggak. Betul. Tapi kan batin tuh ada banyak juga kalau Iya. kita bedah kan. Ada cara lu bersikap, ada cara lu nanti
mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan, sebagai sahabat, sebagai kepala keluarga, sebagai yang lain-lain itu kan ada banyak tuh. Nah, untuk mengamani sisi-sisi yang dulu gue pernah trauma di situ, yang gue ngerasa kosong, gue tuh ngeliatnya dari segitu. Karena gue harus ngeliat dari mana lagi. Betul. Kalau udah berproses mah ya udah pas berproses kan. Ya, betul. Waktu awal kenal gue bisa ngeliatnya dari apa yang dia suguhin ke gue lah. Yang disuguhin ke gue pertama adalah diri dia dengan keluarganya. Oh, keluarga dia ini segala macam. Misalnya gitu kita dikenalnya atau apa. Kedua, circle pertemanannya. Paling gampang circle pertemanan adalah pertemanan di bidang pekerjaannya dia kan. Karena saat ini dia bekerja. Poinnya kan gitu. Jadi gue lebih gampang ngeliat laki-laki untuk menghindari seluruh trauma gue adalah dengan dua hal itu. Untuk nggak lagi terjadi nih yang dulu. Gue untuk menghindari dulu gue dipukulin, gue ngelihat dia bagaimana ke keluarganya. Tapi untuk menghindari kekosongan hati gue, sebagai yang selalu merasa diinjak misalnya dulunya gitu ya, atau dikesampingkan, itu gue ngelihat dari gimana dia maintain dalam pekerjaannya dia. Pekerjaannya dia kah, dengan teman-temannya kah, cara dia bekerja sama kah. Kalau dia bisa untuk itu, gue ngelihat dia tuh bagus, maka gue ngerasa yakin untuk itu aman. Secure dulu deh, belum nyamannya ya. Kalau nyaman mah itu dari by proses. Nantinya kan kita akan tahu dia seperti apa, gue seperti apa, kita menjalin komunikasi dengan baik, kompromi dengan baik, kan gitu kan. Tapi untuk ngeliat pertamanya itu dua gerbang itu tuh yang gue nilai. Kalau dia di kerjaannya, seluruh kerjaan kewajibannya dia ngeluh mulu, terus sama temennya berantem mulu, kayaknya pas sama gue juga bakal gitu deh. Gue bakal disuruh akan ngalah mulu deh nantinya. Dia akan egonya tinggi mulu deh. Nah, gue nggak bisa tuh. Tapi kalau gue ngeliat, oh dia segitu banyak tekanannya, tapi pas ketemu gue gitu dia ceritanya dengan dia udah kayak yang, ya aku kesel gini-gini, tapi aku kelarin juga. Nah, gue akan mikir, oh suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab lu aja bisa lu selesaikan. Kan ini kewajiban lu harus kan, lu ngerasa itu harus kan, kerjaan lu itu tanggung jawab lu itu. Bener. Karena itu udah lu tekan kontrak ya berarti gitu kan. Nah, ke gue berarti bisa ya begitu. Gitu itu cara gue menghindari. Jadi ngelihat dua sisi itu perlu, ya karena paling gampang ngelihatnya. Atau kalau dia belum bekerja, at least lihat circle-nya deh. Bagaimana dia dengan circle-nya dia. Apakah dia di circle tuh tipe kali yang di tongkrongan tuh tipe kali yang apa, kalau kepala tongkrongan apa sebutannya? Kepala geng gitu. Itu dia apakah dia ya abang-abangan gitu misalnya. Yang maunya didengerin mulu doang gitu. Ketua. Abangku. Nggak usah kebanyakan Mas. Itu apakah Nggak kasuh. dia Kanda. Jadi salah gitu nggak Mas? Ya, apakah dia di tongkrongan itu tipe kali yang harus banget didengerin? Apakah tongkrongan ini tipe kali yang emang validasiin mulu walaupun dia salah? Nah, gue tuh nggak bisa. Tapi kalau gue ngeliat, oh baik nih circle-nya nih, dia terus dia juga di tongkrongannya dia oke, di dalam pekerjaannya dia juga masih bisa mengikuti dengan sangat bijak gitu. Nah, itu menjadi salah satu cara goals gue untuk memilih seseorang lagi yang gimana caranya gue nggak mengulang suatu hal yang di masa lalu. Betul, gitu. Kalau gue ya. Bisa masuk sih sebenarnya. Makanya konteksnya emang banyak sih. Nah, kalau abusive yang lu lihat dari kerjaan, ya nggak bisa kayak gitulah. Kita kan nggak tahu juga isi hati orang kan ibaratnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain baru. Kalau di kerjaan dia abusive bisa dilihat. Kalau di kerjaan aja dia udah mukulin orang, ada masalah dikit, orang sekretaris. Itu kan bisa dilihat juga. Bahkan kadang kita kan nggak satu kantor, jadi main kita tahu. Ya kan dia cerita, tadi ada loh orang kalau habis ngebis orang cerita dengan bangga. Oh iya ada dong, untuk nge-fulfill egonya. Kalau gue tuh jagoan gitu loh. Enggak. Nih gue nyindir beberapa orang sih. Temen-temen gue pengusaha ya. Kayak ada masalah dikit langsung teriak-teriak. Ada masalah dikit langsung, tadi tuh untung dia nggak ini tadi. Kalau dia macem-macem dikit, gue sikat tuh gini-gini. Gue kayak apaan sih anjing? Iya benar. Dia berharapnya respon lu bakalan kayak, ih demi apa sih, gila, nggak keren mungkin. banget. Dia salah orang berarti. Lu panutan gue banget, lu panutan gue banget gitu. Tapi ada loh orang yang emang begitu. Yang dia bangga gitu, ngelakuin suatu kesalahan tuh dia bangga. Iya. Apalagi kayak nyiksa orang gitu. Kayak, gue bingung buat orang-orang kayak gitu. Kalian kan orang-orang besar, hati-hati sekarang. Viral lebih powerful daripada backingan kalian ya, kalau dilihat-lihat ya sekarang ya. Jadi, ya lebih kalem lah gitu kan. Sebenarnya emang karena anger issues juga kalau kita bicarain agak lumayan dibedahnya lumayan panjang banget. Iya, karena kita kan nggak pernah tahu ya orang tuh gimana cara controlling emosinya dia, emosinya tuh kapan juga kita bisa ngeluarin hal tersebut dan segala macamnya. Tapi lu pernah nggak sih ketemu sama orang yang marahnya tuh perlu divalidasi? Maksudnya perlu divalidasi gimana ya? Diain. Banyak. Banyak lagi. Banyak. Terus kalau kita begitu jadinya sama lagi semua. Kita ditinggal. Iya. Kayak ngeliat kita kayak oh banyak sih? Dong kalau itu. Banyak banget. Banyak banget. Kayak ibarat kata contoh simpelnya aja. Kalau gue nggak suka sama nih orang, lo harus nggak suka. Iya. Oh di circle gue ada begitu. Gitu.
Lo kalau gue udah musuhin dia nih, lo juga harus musuhin dia, lo gak boleh temenan lagi. Siapa lu anjing? Gue temenin tuh orang malah. Kecuali Iya. gue kalau untuk temenin nggak mungkin jadi bahan penilaian gue ya, mungkin dari point of view teman gue ini mungkin gue akan beda juga nih point of view-nya. Mungkin ada beberapa hal yang kayaknya gue harus agak hati-hati deh ngomong sama dia. Terus gue denger dari teman gue kayak, ini cerita gue nyebar makanya ada masalah gitu. Gue mungkin lebih ke hati-hati untuk menemani dia banget semesra dulu, kayaknya udah enggak gitu. Cuman gue berusaha di pertemanan manapun gue berusaha senetral mungkin, kecuali dia nyenggol gue. Oh iya. Kalau lu nyenggol gue, udah nggak ada ini Beres sih. tuh. Beres. Udah nggak ada Sama jalan lah tuh berarti, untuk ke gue Kalau lagi. gue Gitu. tuh tipe kayak gue bodo amat, cuek, tapi bener kata Ami bilang, sampai lu nyenggol gue deh, baru gue berhenti untuk temenan sama lo. Tapi sejauh lu cuma bermasalah sama orang, ya gue akan tetap temenin keduanya lah. Kan dia nggak bermasalah sama gue, kenapa jadi gue? Gue suka kayak gitu tuh, netral. Cuman kan di pertemanan sekarang susah kayak gitu ya. Iya Kalau- lagi. Kalau kitanya tidak ngikut musuhin tuh orang, kita yang jadi kayak masa Kayak sih? left out ya, Iya. left out. Si Firda malah belain, aneh banget gak sih si Firda? Terus temen-temennya, demi apa Firda belain kayak goblok. Nanti lu anjing. juga bakalan kena gitu. Iya, lihat tungguin aja, biarin aja gitu kayak apa sih anjing nggak jelas gitu. Tapi emang beneran kalau misalnya dijelek-jelekin sama mereka gitu ya emang ya udah tunggu gue kena aja. Baru nanti gue punya Iya. ininya sendiri gitu. Karena loh, punya. gue tuh nggak bisa nyerap semua omongan orang 100%. Kalau gue ya. Nggak boleh memang. Iya kan, jadi gue dengerin point of view lo apa, tapi gue lihat dulu nih orang gimana ke gue. Kalau dia masih aman-aman aja ya udah. Contoh point of view terjadi di kemarin di masalah mall itu tuh. Oh iya, yang anjing ya? Itu iya. menurut gua salah satu contoh kalau ada apa-apa kita harus lihat dari dua point of view. Gue jujur ya, jujur banget ketika itu keluar video pertama, gue langsung marah ke security itu. Iya. Dan gue sangat membanggakan mall itu kayak hebat nih mall. Langsung di cut gini. Karena gue lihat dari satu point of view. Salah gue mengakui kok. Tapi gue gak ikut yang komen-komen apa segala macem. Cuman ketika dia di-cut segala macem, gue di mindset gue udah, nih security jahat, kasihan anjingnya. Terus mallnya langsung Sigap. nyari dokter Lo hewan. ngerasa relief gitu ya. Gila, nih Keren mall gitu. keren banget, nih mall penanganannya hebat banget. Gue bilang sama tim gue, kita besok-besok, kita nggak tahu masalah datang kapan. Kita harus seperti mall ini. Besokannya keluar POV dari Si CCTV Satpam. yang berbeda dan si Iya. Satpam. Gue ikut drop, gue ikut merasa bersalah. Parah. Kenapa gue merasa bersalah? Walaupun gue nggak bertanggung jawab atas kenapa dia di-cut segala macam, karena gue nggak komen segala macam. Cuman gue sempat berpikir jelek ke dia. Iya. Kenapa gue nggak sabar? Nunggu POV lain gitu. Itu satu contoh kenapa kalau ada apa-apa, kita tuh harus lihat dua sisi. Mau kita sepercaya apapun, mau kita seperti apapun, Iya. kalau masih dari satu sisi. Karena sekarang gini deh, gue berantem sama lu. Kita sama-sama salah. Yang gue akan ceritakan kesalahan lu ke gue. Iya. Gue nggak mungkin tiba-tiba gue cerita sama lu, gue kesel dengan Firda tadi udah telat gini. Gue nggak mungkin, tapi gue juga salah, gue juga gini, nggak mungkin, karena gue masih emosi. Iya. Kalau lu nangkep punya gue doang, ternyata karena gue telatnya karena gue nggak ngabarin ke dia gue udah OTW. Bisa dong, tapi gue cuma ceritanya dia telat. Point of view yang berbeda. Padahal sebelumnya dia udah bilang, kalau lo OTW kabarin ya, cuma lo OTW gue OTW. Gue nggak ngabarin, tapi gue datang lo belum nyampe, gue kesel sama lo. Gue kan cerita apa? Lo lihat gue datang jam segini, dia baru nyampe jam segini, anjing nggak nih orang? Iya benar. Terus lu bales, Fir gue udah nyampe, ya aku nggak ngabarin. Meski misalnya goreng, bukan langsung OTW dia malah ngechat gue, ya aku nggak ngabarin. Padahal kita Iya. ada janjian. Bisa ditimpalin lagi Bisa ya. ditimpalin lagi, makin jahat dong dia. Tapi kalau dengar POV dia akan berbeda. Gue udah chat bocem di atasnya. Karena kan gitu, kita ngasih liat chat ke temen Iya, tuh. iya. Masih Nih biasanya biasa gini lah. nih, biasanya orang-orang bangsat yang mau dibenerin itu ngasih ke chatnya satu layar nih. Iya. Handphonenya nggak boleh lo pegang. Nih lihat deh, dia chat ini nih. Gini gua- langsung, teng. Iya, coba gue lihat, enggak nih, lu gue lihat aja. Padahal chat Lihat di jamnya, atasnya lihat masih, jamnya. iya lihat jamnya. Pas lo mau geser, gini, nggak mau gue. Bangsatnya tuh itu. Iya. Makanya hati-hati. Makanya sama restoran tuh kita kan nggak pernah tahu ya datangnya tuh karena apa, Iya. dari mana, apakah ada faktor-faktor kayak ada jadi cerita itulah. Jadi ada konteks di mana Oke. gue kemarin itu lagi emosi banget, gue chat di grup gue udah marah-marah segala macam. Kenapa orang kan akan lihatnya gini, lu bocem tiba-tiba ngechat gue, lu kenapa sih marah-marah di grup bla 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 segala macam. Gue bilang Karena gini, gue suka perdamaian, bro. iya, gini. karena suatu poinnya gue bilang cum, ini tuh ada yang ketahan lama dari gue. Karena ini udah ada gambaran jebret segini nih, udah ada pengalaman jebret, udah diarahin ini segini. Masa ini hasilnya masih tetap 0? Ya kasar gini, gue nemenin lu dari 0 sih nggak apa-apa. Tapi yang nggak 0 mulu dong anjing. Ya berkembang lah seenggaknya, jadi ke 1 kayak, jadi kedua kayak gitu.
kan makanya tadi dibilang kalau kita mau tahu, kalau kita ketemu sama orang yang lagi punya anger issues yang tinggi, better didengerin dulu sambil ditanya kenapa dan dicari tahu, jangan telan mentah-mentah. Tapi tergantung Fir, gue selalu berantem sama pasangan gue karena gini loh, sama semuanya lah. Gue ngerasa semua hal itu bisa dibicarakan baik-baik. Gue bikin salah. Kalau datang ke gue lo ngomong, "Com, tadi lo elus-elus gue, palanya, coba dilus-elus gini kan." Lo ngomong sama gue baik-baik, gue akan kayak, anjir salah lagi gue. Tapi gue nggak suka emosi. Kalau gue pribadi ya, makanya gue berantem sama cewek gue selalu kayak gitu. Karena kan namanya cewek pasti, langsung gitu. Lu makin kayak gitu, gue makin begini. Siapa lu marah-marahin gue? Siapa lu bentak-bentak gue? Tapi kalau lu ngomongnya halus-halus, makanya kadang tuh tergantung kita ngadepin siapa gitu. Makanya kita selalu tahu kita ngadepin orangnya siapa. Sebenarnya lebih kepada sikap sih. Kadang tuh semua hal bisa dibicarain, tapi semua nggak bisa dipahami karena sikap yang kita kasih itu berbeda sama apa yang kita maksudkan. Iya, betul, yang keluar. Betul. Kayak gini ya, laki gue kan emang bentuk mukanya emang udah galak, ya kan? Iya bang. Iya kan? Iya banget kan? Jadi padahal diem aja ya? Padahal dia diem kalau ngapa-ngapain nih. Nah, galak aku aja lucu. Kalau lagi baik emang lucu. Lucu kok dia. Kalau lagi berantem. Kan giniin. Enggak sampai kayak gitu. Ya, kayak dia kan bentuk mukanya gitu ya. Tiap kali dia mau negur gua, dia bahasanya baik bahasanya ya. Tapi ekspresinya kagak. Jadi gua tuh kayak bawaannya, gua kagak bisa ngerti lu, tapi gua udah takut dulu dimarahin, jadi gua akhirnya ngegas balik. Ngerti gak sih lu? Malah dia nggak mau ngegas. Oh, lu ngeluarin bisa duluan ya? Apa? Ngeluarin bisa duluan sebelum lu dipatok? Iya, jadi gua ngeri kayak gitu kan. Makanya gua pernah cewek bilang. tuh gitu langsung di face dulu kayak. Oh, tapi cowok juga kayak gitu loh, bukan cewek doang. Iya, dua-duanya kayak gitu. Cowok juga kayak gitu. Gue kayak kita belum ngomong, dia udah kayak gak bisa ya aku sama kamu gini. Apaan ini lu kan nggak tahu gue mau ngomong apa gitu kan? Iya. Nah waktu itu gue berkali-kali udah bilang, Mas, kan gue manggilnya Mas kan, Mas, jangankan pakai bahasa tinggi, muka lu nggak enakin aja, gue tuh udah nggak demen. Jadi kalau mau ngasih tau gue, caranya jangan begitu. Kalau lu ngasih tahu dengan cara baik, gue nurut, gue ngerti. Gue akan tahu kesalahan gue pasti akan minta maaf dan gue akan belajar buat berubah. Tapi kalau cara penyampaian lu yang gak bisa gue terima gitu ibaratnya, bukan gak suka deh, karena kan kita perlu dikasih tahu dengan cara yang kita nggak suka juga kan, kalau emang itu wajib gitu. Tapi kalau gue nggak bisa terima, ini nggak bisa masuk nih. Mau cara lu sekeras apapun nggak akan masuk, gue nggak akan mempan, gue nggak akan belajar lah. Benar, setuju gue. Gue udah ngasih tahu berkali-kali. Ntar gila gue defense duluan, dia bilang kamu kan, aku udah pakai cara baik, aku ngomong udah halus dulu. Iya, tapi muka lu serem, gue nggak bisa terima. Sama gue nggak suka. Ngerti gak sih lu? Jadi gue udah takut duluan. Sebelum lu marah, mending gue marah balik, gue gitu. Sama gue nggak suka gini, lu nggak marah, misalnya nggak marah nih, cuman gue bisa keluarin salah. Iya. Suka banget. Oh diam. Diam tapi gini. Gitu loh. Gitu ada gitunya. Gue sering nih kayak gitu. Itu ngeselin banget sumpah, lu jangan gitu lagi ya. Itu ngeselin banget. Oke, gue gak mau gitu lagi. Kenapa sih emangnya? Iya, apaan sih? Nyebelin aja. Kayak lebih ke kayak, jadi lo tuh kayak gitu loh. Gitu kan? Lo ngasih tahu kalau kita salah, tapi nggak kita terima nih jadinya. Enggak, misalnya gini deh. Misalnya kalau case-nya abis ngelihat chatan sama cewek gitu dia. Di situ baik lo dong. Iya lah, itu baik sih. Jujur baik lo. Ngeliat chatan sama cewek, terus dia kayak pura-pura nanya kenapa sih kan kita udah males ya. Itu kan udah kelihatan jelas tuh, udah ada buktinya. Masalahnya apa? Lebih ke kayak gitu. Iya, kalau lo itu harus tahu dong. Kalau itu normal, ini udah salah gitu. Kalau ini kalau gue tadi ngomong misalkan gue nabrak nih, gang. Terus lo kayak itu ngeselin. Gue gak suka juga sih kalau itu. Itu kayak iya. anjing, lu mendingan ngomong aja sama gue bangsat. Ngomong apa kayak gitu kayak. Ih, jangan nyindir gue gini, gitu kan. mukanya gini. Kita tuh kayak orang paling najis banget. Iya. Laki gue tuh nggak ada gitunya, tapi langsung kayak gue lihat gitu. lagi Muka kemarin kan semalam. Gue nggak tahu. Kalau laki gue lu kayak mukanya emang gitu. Nah, masalahnya emang bentukannya, ngerti nggak lo? Jadi gue juga bingung kan. Gue udah ngasih tau dia, nih. Gimana nih ngubah mukanya, lu gila juga, lu masuk operasi? Kagak, maksudnya gue udah ngasih tau secara lisan nih. Kalau mau ngasih tahu, itu jangan langsung kayak jangan dia gitu. Nggak bisa Gue ngontrol. panik. Karena belakang mata dia karena mukanya udah galak. Mukanya udah double jadi. Jadi nggak sampai pakai lirikan doang lu berubah aja tuh gue udah takut gitu, ngerti kan lo? Jangan kan lu pakai nada tinggi, lu beda ekspresi dikit, alis lo ngangkat dikit aja, gue udah kayak gitu tuh gue. Jadi akhirnya gue yang tadinya mau minta maaf nggak jadi, gue jadi marah balik. Kenapa sih? Kayaknya pelan-pelan. Kayaknya lo yang punya anger issues deh. Iya, itu masalahnya gitu. lo. Padahal kan dia
emang begitu aja. Tapi abis itu dia ngoceh cum, kan jadi gue kayak Kan gimana nggak Mungkin ngoceh itu orang? udah jadi, ya udah sifatnya dia nggak sih, udah watak. Iya. Nggak bisa iya, diubah lagi, nah udah. makanya kan tadi gue bilang kan, kadang tuh ya ada cara-cara yang memang kita perlu ngasih tahu ke pasangan kita dengan apa yang dia mau, POV yang dia mau, maka itu bisa didengar. Jadi tujuannya dia mungkin sebenarnya mau ngasih tahu gue baik, mau iniin gue baik, tapi caranya nggak bisa gue terima. Jadi gue yang panik sendiri. Nah begitupun gue ketika ke dia nggak bisa nih dengan cara ngoceh-ngoceh segala macam. Tapi gue nasihatin pelan juga nggak ngerti. Ternyata dia maunya kayak tadi cara lo, maunya kayak sini sayang kenapa, bla bla dulu, dengerin dulu dia, gue elus-elus dulu, baru abis itu gue bisa ngasih masukan. Nggak di saat itu, sedangkan kita perempuan di saat itu masalah, di saat itu juga kita ngomong Harus selesai. iya kan. Jadi menurut gua sebenarnya kalau lu mau ngerubah seseorang, lu jadikan dulu deh diri lu menjadi seperti orang itu. Gimana Iya. kalau dijadi orang itu, lu Mirroring. jadi POV-nya dia tuh kayak gimana? Biar tujuan yang lu mau sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Betul. Sebenarnya gitu. Setuju. Kan tadinya kita nggak pengen anger issues, jadi punya anger issues Iya, gara-gara iya. sebenarnya tuh caranya doang yang salah ya kan? Nggak Itu keterima. namanya self defense. Iya. Tapi akhirnya menimbulkan masalah baru. Iya, Kan? jadi Kok jadi begitu. fitnah gue gitu? Kan gue gak mau marah kok. Iya gitu. benar. Cuma kan gue jadi panik kan. Iya. Yang tadinya gue juga nggak pengen marah, tapi karena cara penyampaian lu nggak bisa gue terima, jadi begitu. Dan menurut gue kayaknya banyak orang di dalam hubungan itu bermasalah tentang komunikasi. Bukan komunikasinya yang salah, caranya yang salah. Benar, setuju. Coba kalau caranya itu sesuai dengan apa yang lawan bicara kita bisa terima, yang lawan bicara kita bisa tahu, maka kita jadi bisa lebih mengerti dan menerima apa yang sebenarnya ingin disampaikan sama pasangan. Benar. Jadi bisa menghindari tuh hal-hal yang Iya. kalau kita balikin ke tema ya, itu bisa menghindari tuh hal-hal yang dulu lu jadi defensif lu karena lu pernah mengalami itu, terus denial lu pernah ngalamin itu nggak kebuka lagi. Karena lu akhirnya menemukan cara yang baiknya. Betul, setuju gue. Iya itu. Gitu mulu ya dari kemarin-kemarin episode kita ya. Iya bahasnya. Terserang dulu di awal, baru iya in the ending tuh. Saat Ya mau gitu. gimana kan kita harus ada konklusi. Iya sih, benar. Sekarang kita di Halo Hai ini kita ada segmen BBM. Baca DM. Bocem-bocem imut. Enggak. Oh, sorry. Baca DM. Jadi ini Ini- adalah DM cerita-cerita Halo Habesti yang masuk ke Instagram kita maupun ke Oh, gitu. kolom Oke. YouTube kita ya. Kita bacain dari cerita yang pertama. Kak Firda dan Bang Bocung, gimana ya cara ngilangin rasa trauma kita di percintaan? Karena semenjak hubungan terakhir, gue yang benar-benar bikin trauma sama masa lalu. Gue jadi selalu main-main sama orang yang mau deketin gue. Apa ini jadi kesalahan gue atau gimana Kak? Tolong pencerahannya ya. Kayak yang tadi gue bilang, lu punya masalah lu, jadi dia karena dia punya trauma masa lalu, akhirnya dia main-mainin orang yang deket sama dia. Itu menurut gue nggak fair. Iya, nggak fair Itu buat lu orang sama baru. jahatnya sama orang yang ngejahatin lo di dulu. Lu nggak ada bedanya. Iya. Karena lu ngelibatin orang lain di masalah lo, itu jahat banget menurut gue. Kalau gue sih kayak kalau dulunya lo ngerasa lo jadi korban, usahakan nextnya jangan jadi pelaku. Itu. Masalahnya lu dulu ngeklaim lu korban, sekarang lu jadi pelaku dengan cara lu main-main. Yang nggak benar juga, gue sepakat untuk itu. Dulu gue juga gitu kok, cara movingnya tuh susah banget apa-apa, apalagi gue nggak bisa sendirian dan segala macam. Saya kira gue belajar dari situ bahwa kayaknya gue emang harus healing dulu lama, diem dulu. Tapi apakah trauma itu benar-benar tuntas? Ya pasti belum. Tapi yang tahu handle it itu ya diri lu Iya, sebenarnya. benar. Kalau lu nggak mau itu terjadi lagi, lu pahamin bentuk cara lu ngasih tahu kepada pasangan lu yang saat ini dari POV-nya dia agar dia bisa nerimanya dengan baik. Betul. Iya. Jadi hal yang lu lagi defensif nih sama diri lu, yang lu jaga nih, yang lu keep dari yang pernah lu alamin dulu, itu nggak terkesan kayak lu ngebawa yang dulu ke Betul. sekarang. Setuju. Tanpa ada Karena cara yang omongan-omongan salah. kayak yang kayak iya soalnya mantan aku pernah giniin aku. Nggak bisa. Iya. Itu ngerusak Makanya, banget. itu Ngerusak gila. caranya. Vibes banget. Iya. Ada loh, ada beberapa orang kayak gitu kayak kamu sama ya kayak mantan aku. Itu Iya. gue tinggal langsung gue tinggal. Iya kan? Langsung gue tinggal. Mau besok ijab kabul juga gue tinggal. Bodoh. Emang iya? Bodoh. Karena memang sebenarnya kita Tapi gue tinggal dulu deh pokoknya. ya, intinya sebenarnya adalah cara sih Iya. sebenarnya tuh. Jadi sebenarnya luka masa lalu tuh akan terus ada karena lu udah pernah alamin. Itu Ya kayak iya. kita pelajaran dari SD aja kita diajar 1+1 tuh 2. Ya kita kan terus ingat sampai Iya. sekarang. Iya. Tapi bagaimana caranya bahwa hal tersebut tidak sampai merusak orang yang baru adalah lu memahami bagaimana orang yang baru lu punya tata caranya sendiri Betul. untuk memahami apa yang ingin lu sampaikan. Betul, setuju gue. Tujuan yang ingin lu bikin dia mengerti bahwa agar itu tidak terjadi lagi. Setuju gue. Pakai cara dia, jangan pakai cara lo. Karena belum tentu cara lo adalah cara orang itu sendiri. Setuju gue. Iya kan? Setuju. Makanya kan dalam hubungan adjustment jadinya. Iya, Iya, cara Harus menyesuaikan. bisa menyesuaikan. Betul. Nggak bisa, ya gue begini cara gue.
Kalau lo nggak terima ya udah. Oh nggak bisa, lu siapa anjing? Iya, Iya. makanya. Ya lu pacaran sama diri lu sendiri. Pacarnya sama Iya. tembok, Iya sama benar. cermin. Iya terah lo. Selalu. Karena kan nggak bisa juga kita samaratakan, kita pukul rata bahwa orang tuh harusnya kalau gue udah ceritain dulu gue pernah kayak gini ya lu ngerti lah. Nggak semua orang bisa Iyalah. ngerti. Dia akan bisa ngerti kalau lu pakai cara yang dia bisa mengertinya. Iya benar. Jadi komunikasi apa aja boleh, tapi cara mengkomunikasikan itu seperti apa yang biasanya suka jadi salah kaprah menurut Betul. gue gitu. Lanjut. Next, cerita yang kedua. Halo Kak, aku mau tanya deh soal kita diatur nih sama pasangan kita nggak boleh ini itu dan lain sebagainya. Tapi kadang dia ngelakuin hal yang dia larang dan dia nggak mau diatur juga sama kitanya. Sebenarnya ini termasuk toxic relationship nggak sih? Tapi aku nggak bisa lepas dan tetap selalu mau sama dia. Gue pernah bahas kemarin. Gue bikin statement gini. Ketika lu punya pasangan, minta sesuatu dari dia yang kalau diminta ke lu, pastikan lu bisa melakukan. Larang di pasangan lu untuk melakukan sesuatu yang lu tahu kalau lu dilarang untuk melakukan itu, lu bisa menyanggupi. Iya. Tapi kalau lu minta, lu melarang pasangan lu, tapi dia sendiri melakukan, lu sendiri melakukan, itu lu adalah orang jahat. Karena contoh cara membuat pasangan kita menjadi yang kita mau, cara paling simpel adalah dengan contoh. Contohin dia. Karena menurut gua pasangan itu ngikut. Tapi dengan hal-hal positif ya, Pak. Misalkan lu mau pasangan lu nge-gym. Ya lu tiap pagi aja, aku lari pagi loh. Ih seger deh habis lari pagi. Iya, benar. Aku ngerasa lebih fit deh, tidur aku lebih enak deh. Seminggu aja lu jalan itu, dia akan ikut. Nah, garis bawahi kata-kata bocum tadi ya, minimal seminggu aja. Karena lo nggak bisa udah ngasih contoh sekali, terus lo berharap orang itu langsung paham dan hatam. Nggak Enggak. bisa. Terus kasih contoh terus. Abis itu tuntun dia, tarik dia. Iya, pelan-pelan. Nggak, jangan lo jorokin, udah lo kasih contoh sekali, Kamu nggak lo mau dorong, ikut. dar. Masa Mau lo nggak ikut. ngerti-ngerti? Nggak kayak gitu caranya. Jadi caranya adalah memberitahukan dengan baik, komunikasiin dengan baik, kasih dia contoh, dan sambil ajak dia perlahan. Jangan lo ngasih contoh doang juga, tapi lo nggak ngajak dianya. Percuma, kagak bakal tahu dia, ya kan? Betul. Iya, benar. Setuju. Caranya tuh gitu kalau menurut gue. Jadi sebenarnya kalau tadi boleh next sebelumnya, nah dia bilang ini sebenarnya termasuk ke toxic relationship nggak? Iya, menurut gue. Lu sebenarnya juga udah tahu, tapi ya Iya. denial gitu. Iya. Karena lu Denial, ada di toxic attachment. Iya. Lu attached dan lu nggak bisa lepas di Hmm. at this moment gitu loh. Nggak tahu nanti ke depannya Lu gitu. milih di situ aja muter-muter Iya. gitu. Dan yang dunia lo tuh ngebuat- cuman dia doang Betul. gitu. Dan yang ngebuat lo ada di toxic sebenarnya bukan cuma pasangan lo doang. Sebenarnya lo tau yang ngebuat diri lo ada di Iya. posisi toxic. Kenapa? Karena lo membiarkan itu. Iya, Lo betul. sadar, lo nggak mau ngerubahnya, lo mau terus ngikutinnya aja. Lo iyain semua aturan itu, lo tetap jalanin, tapi lo juga tetap ngerasa sakit hati dengan segala larangannya dia, tapi dia lakuin. Ya lo yang memilih untuk berada di situ. Setuju gue. Sebenarnya lo yang bikin itu jadi toksik karena lo terus mengampuni dan lo terus menormalisasikan hal tersebut. Setuju. Coba enggak? Coba lo lawan, coba lo bantah. Mungkin enggak. Terus lo juga bilang lo nggak bisa lepas, ya gimana? Iya. Kalau mau ya lu juga punya pendirian, karena gini kan ada dua orang, dua-duanya punya aturannya masing-masing, dua-duanya juga punya kadar toleransinya masing-masing. Kalau lu cuma satu orang doang yang lu ikutin, ya lu nya kebobolan. Setuju. Kasian, ini kan ada 2 gelas, perlu sama-sama diisi. Lu nuang semua gelas lu ke sini, yang ini kan jadi bleber, yang ini juga harus mau nuang Iya, gelasnya ke sini overfill. airnya, biar sama-sama Betul. jadinya Setuju. Benar. ketukeran gitu. Next. Kak, gimana ya kalau kita jadi kehilangan jati diri sendiri karena harus jadi orang yang dia mau sama pasangan kita? Kadang nggak pasangan aja, di keluarga pun begitu juga. Pendapat kakak gimana sama permasalahan begini? Betul deh. Jadi dia tuh merasa nggak jadi diri sendiri karena dituntut untuk menjadi yang pasangannya mau. Gitu. Gue pernah sih di titik yang kayak gitu, cuman gue ngikutin karena ya kalau in a good way. Tapi kalau misalnya in a bad way, kayak misalnya kamu cat deh rambut kamu, aku lebih suka lihat cewek rambut blonde, Ijo terong gitu kan. iya merah ini kan gitu. Itu menurut gue nggak ngikut, karena gue tipikal orang yang lumayan berprinsip dan keras ya untuk ngikutin kemauan laki-laki yang kayak gitu. Menurut gue hidup gue itu terlalu singkat banget untuk memenuhi ekspektasi orang. Betul, Terus-terusan setuju. terlalu capek. Yang ada gue mati di perjalanan gue sendiri, di kehidupan gue sendiri. Gue nggak bisa hidup dalam kehidupan gue sendiri. Gue terkungkung sama ekspektasi orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya di hati gue nggak nyaman nih ngikutin kemauannya, even keluarga gue pun gue bisa defense.
Jadi gue nggak mau untuk, walaupun itu tidak membahagiakan gue gitu, atau membahagiakan gue tetap ada apa namanya, ada pembelaan diri ya untuk gue bisa jadi diri gue sendiri gitu. Gitu Menurut lu? Menurut gue ya salah, menurut gue bener, gue setuju. Pada akhirnya kita harus menjadi diri kita sendiri dulu, baru kita masuk ke orang lain gitu loh. Kita harus masuk ke orang lain dengan kita udah punya jati diri. Ketika kita belum punya jati diri, kita belum tahu kita mau apa, ketika kita masuk ke orang lain, kita akan terombang-ambing. Menurut gue. Paling enak tahu menjalankan suatu aktivitas yang dalam jangka waktu lama yang kita tidak nyaman. Tapi kalau misalnya di percintaan agak beda lagi ya. Kayak apa ya? Kayak ada beberapa teman gue yang kayak hijaban gara-gara pacarnya gitu. Tapi dia nggak happy. Dia mau nunjukin rambut gue bagus loh, gue cat rambut loh, gini gitu. Tapi pacarnya mau dia hijaban. Jadinya dia nggak bahagia gitu. Yeah. Nah makanya kalau misalnya kita bicara soal cinta, itu Agak lebih bahaya kompleks. banget. Iya, lebih complicated untuk apa ya? Untuk ini gue loh gitu. Tapi kita harus adjust gitu loh. Ya, menurut gue kalau kayak gitu biasanya ya kalau yang melakukan kayak gitu ya tinggal tunggu waktu aja. Itu tinggal tunggu waktu. Jadi jadi Benar. buang waktu berarti kan? Iya benar. Tinggal tunggu waktu di mana lo ngerasa amit-amit ya pacar lo apa pasangan lo menyakiti lo. Dan biasanya orang-orang yang melakukan itu karena pasangannya, ketika udah nggak sama pasangannya itu dia lebih parah dari sebelumnya. Oh iya, banyak yang ketahan soalnya. Iya, yang tadinya nggak sama pasangannya cuma lepas hijab sekarang bisa pakai bikini ke sensi bisa dong. Maksudnya lebih parah, itu contoh aja bisa lebih parah gitu loh. Karena dia ngerasa gimana sih orang terkurung gitu terkurung. berlama-lama. Maksudnya ya itu kan sebuah hal yang sebenarnya bisa didiskusikan. Lo harus berani sih menurut gua. Hidup tuh nggak cuma tentang pasangan lo gitu loh. Hidup tuh tentang lo juga. Lo juga makhluk hidup, lu juga punya 24 jam, dia punya 24 jam gitu. Ya harus dibagi sih, gue bilang menurut gue aja. Kalau menurut gue kayaknya gue yakin banget bahwa semua orang tuh tahu apa yang sebenarnya dia sukain dan apa yang sebenarnya dia mau ya. Menurut gue semua orang tahu itu. Cuma nggak semua orang punya keberanian untuk bisa mengedepankan itu sendiri gitu. Ya itu dengan faktor-faktor tadi, entah pasangan, entah tuntutannya keluarga, entah dari sekeliling dan segala macam. Ya menurut gue respon gue atas cerita Halo Besti yang sekarang lebih ke lu kenalan lagi dulu deh sama diri lu jabat tangan dulu sama diri lu, tahu diri lu maunya apa, terus coba usahain diri lu nya dulu, coba keluarin diri lu nya dulu aja itu, baru lu mengusahakan apa yang orang lain pinginkan dari lu. Betul. Ketika lu udah berhasil untuk mengusahakan diri lu, mengusahakan lu terhadap diri lu, untuk diri lu segala macam tentang lu dulu nih, lu berhasil itu, maka lu nge-maintain yang lain itu jadi enak. Nggak ada tuh makanya jadi kayak kehilangan jati diri segala itu nggak akan ada tuh. Masalah-masalah kayak gitu karena lu udah tahu yang lu mau apa. Kayak contoh gue kemarin gue mengorbankan sedikit banyaknya tentang idealisme gue untuk pasangan, tapi gue nggak berhenti hanya untuk diam aja nurutin dia 100%. Gue happy untuk nurutin dia, tapi nggak 100% loh. Di belakang itu gue juga masih bertindak yang lain-lain sesuai yang gue suka masih. Jadi gue tetap menyisikan ruang untuk orang lain bisa gue ikutin maunya apa atas dasar perasaan, entah sayang, rasa hormat, misalnya kayak gitu ya. Tapi di sebagian sisi gue juga punya gudang dan ruang terhadap diri gue sendiri juga. Jadi gue nggak ngerasa kosong, nggak empty gitu loh. Karena gue takut banget kalau misalnya sampai kejadian gue kehilangan jati diri gue lagi, gue nggak tahu gue kayak gimana karena gue terlalu banyak ngikutin maunya orang. Ya gimana lo aja nggak kenalan sama diri udah nggak lu? tahu arah hidup lo gimana ya. Iya. Kalau kehilangan jati diri tuh paling udah nggak enak, riskan udah selesai banget. lo. Saran gue untuk permasalahan yang kayak gini ya itu banyakin duduk bareng deh sama diri lu sendiri, banyakin validasi diri lu sendiri dan banyakin buktiin dengan aksi ya. Gak lu validasi kayak iya gue cakep gue, nggak lu beraksi untuk kayak gitu. Lu tunjukin dengan kepercayaan diri lu itu misalnya aksinya. Atau misalnya kayak enggak kok gue pintar, iya tunjukin dengan aksinya. Lu belajar kah, lu mencapai semua goals lu sendiri dulu kah atau segala macam. Ketika lu sudah berhasil nih, udah megang kukuh tentang diri lo, tentang segala macam yang udah bisa lo perjuangkan atas nama lo sendiri, lo bisa memperjuangkan atas nama orang lain akan lebih ikhlas hasilnya. Karena lo udah tahu porsinya jadinya kan. Oh diri gue emang akan punya segini porsinya, tapi ketika gue akan sama lo, ini nggak akan gue kasih kosong ya. Kurangin sedikit segini nggak apa-apa. Tapi nggak akan nol banget. Biar menghindari hal seperti itu menurut gue sih. Setuju gue. Losing. Nggak gue baca ya? Iya. Ini udah hampir 1 jam kayak kita ya. Udah 1 jam. Udah 1 jam lebih. Nggak berasa ya? Nggak berasa kan? Seru nggak ada tanggal lo? Seru banget.
Nggak expect bakal seseru ini Kak. Nanti Ya, aku bener. bikin thread di Twitter ya. Seberapa excitednya di Aloha. Karena emang menurut gue topik ini lumayan bisa panjang banget karena Iya, kayak bisa tadi. lebih panjang dari ini sih. Iya, gitu. karena kalau bahas tentang kayak topik kita pertama tentang trauma, menurut gue memang itu perlu dibedanya dengan Iya. lebih besar. Iya. Tapi cara tuh handle it-nya tadi udah kita bilang Iya, ya, bahwa benar. ngelihat dari lu traumanya kenapa? Karena di abusive film ya, lu maka lihat bisa dari keluarganya. Betul, betul. Lu kekosongan hati lu bisa dilihat dari bagaimana dia bersikap di dalam tongkrongan dia kah, Tongkrongan, pekerjaan dia kah, itu bisa circle. dilihat. Iya, benar. Gitu dari garis Setuju. besar luas. Tapi kalau dari yang tadi teman-teman Halo Abis cerita, itu menurut pendapat kita banyak-banyak untuk self love dulu Iya. deh, banyak-banyak Yes, untuk validasiin dan beraksi Setuju. untuk diri lu Benar, sendiri dulu deh. benar. Perjuangin atas nama lu dulu, baru orang lain, karena Betul. belum tentu orang lain perjuangin lu sebegitu hebatnya. Belum tentu banyak Benar. orang lain memperjuangkan lu sekedarnya doang, tapi lu memperjuangkan dia sampai Segitunya mati-matian. banget. Iya. Tapi dia Iya. mati-matiin lu. Iya, Iya, lu iya. mati-matian buat dia Dia mati-matian matiin lu. Iya benar. Yang paling capek adalah menghapus air mata sendiri ketika kita nggak bisa ngungkapin apa yang bikin kita sakit hati. Itu cukup banget tuh menurut gue. Jadi jangan kalau emang mau marah nggak apa-apa anjir. Marah teriak aja kalau memang ngerasa itu sakit, itu ngerasa bebanin buat lo, sampaikan biar orang lain tahu. Tapi kalau lu mau orang lain itu membahas dengan sesuai dengan ekspektasi lo, maka ingat penuhilah cara penyampaian lo sesuai dengan POV yang bisa diterima orang tersebut. Benar. Betul. Gitu. Itu menurut pendapat gue. Thank you banget untuk Ami udah datang ke Ami, sini. thank you, Ami. Terima Dan kasih buat udah teman-teman diundang. Halo Besti yang mau cerita-cerita dan minta pendapat kita yang lain atau mau topik ini dibahas lebih detail lagi atau Iya. kita ngundang Ami lagi ke sini, boleh banget. Kalian bisa tulis Nanti aja di gue kolom bikin akun. komentar. Undang kami Boleh, semuanya. boleh, Semuanya boleh. gue, tapi Boleh, nggak apa-apa. Silakan aja kalau kalian misalnya mau curhat-curhat sama kita, kalian bisa DM ke Instagramnya Halo Hati atau Instagram Blue Media. Jangan lupa juga di follow TikToknya Blue Media yang ada di bawah sini. Dan buat teman-teman juga yang misalnya lagi bete nih di jalan, pengen nonton Halo Hati atau dengerin Nonton Halo Spotify Hati. ya? Iya. Iya. Nah, buat teman-teman yang bete di jalan, mau cuma sekedar dengerinnya doang pakai headset, nggak ada roaming-roaming segala macem, bisa kalian dengerin kita di Spotify-nya Halo Hati, udah Betul. ada. Dari episode lain-lainnya juga akan kita posting semua di situ. Kalau kalian ketinggalan, bisa silakan didengarkan di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang lain, like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng kalian biar kalian tahu episode-episode kita berikutnya. Begitu, sampai bertemu lagi di episode-episode Bye. lainnya. Dadah. Bye.